Halo semua, perkenalkan kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan analisis kebutuhan dalam rencana pengembangan multimedia. Halo, saya Aimea Ventia. Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Michael Deogratias. Halo, nama saya Maria Amanda Adeodata. Halo, saya Fidela Tiartantowi. Halo, saya Juventia Intan. Halo, saya Virginia Natasha Dewi Fortuna. Dalam rencana pengembangan multimedia, kelompok kami memilih materi fonetik yang ditargetkan untuk pengguna usia kelas 1 SD. Fonetik merupakan cabang linguistik yang membahas tentang bunyi bahasa yang terfokus pada pelafalan. Mengapa kami memilih materi ini untuk dibuatkan multimedianya? Alasannya adalah karena pada usia sekolah dasar, peserta didik dituntut untuk dapat melafalkan bunyi bahasa dengan benar. Selain itu, menurut penelitian, pada usia kelas 1-2 SD, pemahaman fonetik peserta didik kelas 1-2 SD masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kesalahan pelafalan bunyi vokoid dan intonasi. Dalam rencana pengembangan multimedia ini, kami melakukan analisis kurikulum terlebih dahulu. Analisis kurikulum dilakukan agar materi yang akan dikembangkan melalui multimedia dapat cocok dan dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Dalam rencana pengembangan multimedia ini, kelompok kami terinspirasi dari aplikasi permainan Duolingo yang mempelajari tentang suatu bahasa tertentu, di mana dalam aplikasi tersebut lafal dari pengucapan suku kata tertentu disajikan dalam bentuk suara. Kara. Harapan kami dalam mengembangkan multimedia ini adalah peserta didik yang menggunakan dapat merasakan nilai tambah, antara lain, peserta didik dapat melafalkan bunyi bahasa dengan tepat dan tidak merasa kesulitan saat melafalkannya. Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dalam membaca, serta dapat membedakan bunyi yang terlihat sama namun pelafalan yang berbeda. Adapun elemen-elemen dalam multimedia yang akan kami kembangkan, antara lain, yang pertama teks. Dalam multimedia akan dicantumkan teks-teks berupa huruf abjad dari vokal dan konsonan. Kedua, gambar. Dalam multimedia, gambar-gambar yang akan dicantumkan adalah yang menggambarkan contoh dari kata yang dibentuk dari awalan abjad tertentu. Misalnya, saat menampilkan abjad huruf A, gambar yang ditampilkan berupa gambar anjing. Ketiga, suara. Dalam multimedia, suara yang akan dimasukkan adalah suara seseorang dalam melafalkan bunyi vokal dan konsonan tertentu. Melalui suara, dapat memberikan contoh pelafalan yang tepat bagi pengguna agar anak menirukan penggunaan abjad dengan tepat. Keempat, interaktivitas. Dalam multimedia, interaktivitas yang akan dikembangkan berupa navigasi audio dalam memainkan audio yang disajikan, kontrol menu seperti menu untuk memilih materi maupun kuis, tombol back, start, dan lain-lain, serta respon feedback ketika menjawab soal. Dalam mengembangkan multimedia, kelompok kami memiliki 2 strategi agar pengembangan multimedia ini dapat berjalan dengan baik. Pertama, sistem penyajian isi atau materi pelajaran. Materi yang akan disajikan adalah fonetik, di mana lebih menonjolkan pada bunyi vokoid dan kontoid. Maka materi akan didemonstrasikan dalam bentuk audio dari pelafalan fonetik abjad tertentu. Pengguna dapat mendengarkan berulang kali demonstrasi audio yang disajikan. Selain itu, akan disajikan gambar yang menggambarkan contoh dari kata yang dibentuk oleh abjad tertentu. Kedua, latihan berulang atau drill and practice. Setelah pengguna mempelajari materi fonetik melalui demonstrasi audio, selanjutnya pengguna dapat berlatih dengan menjawab pertanyaan yang disajikan. Bentuk pertanyaan akan berupa audio dari bunyi vokoid atau kontoid abjad tertentu. Lalu pengguna menentukan bunyi bahasa dari abjad yang disajikan.
Sekian presentasi kelompok 2 mengenai analisis kebutuhan dalam rencana pengembangan multimedia. Terima kasih telah menyimak presentasi kami.